Apa sih yang polisi cari? Kepercayaan masyarakat gitu? Atau surveinya bagus? Lalu bikin MBG? Nggak usah lah. Masyarakat sudah nyinyir. Atau menempatkan para jenderalnya di kementerian dan di BUMN? Nggak perlu. Masyarakat menyikapi sinis. Cuma satu yang perlu. Ini nih. Sapu bersih, sikat di tempat. To the point, saya mendukung 100% ketika polisi mengatakan terhadap preman, terhadap pembegal, terhadap bandit, terhadap Bromo Corah di tempat. Sip, 2 jempol untuk polisi. Tapi ya kita bisa paham juga kenapa kemudian rencana polisi untuk di tempat orang-orang yang bikin masalah di kota, mungkin juga di desa, mengundang kontroversi di publik. Ada 4 paling tidak dalam catatan saya kenapa masyarakat sebagian diantaranya menentang rencana polisi itu. Pertama, apa iya misalnya di Polda Metro Jaya, personil-personil Polri yang ada di wilayah kriminal umum, apakah mereka punya kesanggupan untuk sungguh-sungguh melakukan aksi di tempat itu? Sebagian orang mengatakan, polisi yang sekarang menjaga Jakarta nih bukan termasuk tipe street crime warrior. Polisi yang sekarang menjaga Jakarta tidak termasuk dalam kasta pemberantas pelaku kejahatan jalanan. Jadi mereka tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Beda kisah kalau kita sebut beberapa nama polisi yang menurut saya sekian waktu lalu lumayan berhasil memunculkan rasa aman warga Jakarta, termasuk saya. 1. Heri Heriawan. Salah satunya yaitu Irjen Pol Heri Heriawan yang kini menjabat sebagai staf khusus Mendagri Tito Karnavian. Sebelum menjadi staf khusus, Heri bertugas sebagai Direktur Penyidikan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. 2. Handik Suzen. Pelarian bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin yang masuk daftar pencarian orang (DPO) berakhir. Keberhasilan operasi penangkapan tersebut tak terlepas dari peran perwira menengah Polri, Kombes Pol Handik Zusen, yang saat ini menjabat sebagai Kasubdit 4 Ditipin Narkoba Bareskrim Polri. Dan yang ketiga, ini yang paling dahsyat, Hengki Haryadi. Dan kemudian untuk kasus Hercules ini perlu kami ralat ya. Dia bukan 2 kali sudah ditangkap oleh tim kami, salah ya. Sudah 3 kali. Ya, pertama kasus melawan petugas di mana saat itu tahun 2013 ditangkap di Jakarta Barat. 3 polisi yang saya sebut nama barusan itu bukan untuk mempromosikan mereka ya, bukan bentuk endorsement. Tapi tulus saya katakan sebagai pemegang KTP DKI Jakarta, saya memang mengharapkan situasi Jakarta yang belakangan ini lebih panas daripada sebelumnya, memang sudah sepatutnya digawangi, dijaga, dipatroli, dan semacamnya oleh polisi-polisi yang main keras seperti 3H itu tadi. Kalau ternyata wilayah Jakarta yang premannya bermunculan, yang begalnya gentayangan, ternyata tidak bisa disikapi secara tegas oleh polisi-polisi yang lunak, ya apa boleh buat. Retorika saja di tempat, cepat atau lambat akan lenyap dari ingatan kita. Itu kritik pertama terkait dengan kesanggupan personil Polda Metro Jaya untuk konsekuen melakukan aksi berantas preman, berantas ormas-ormas bandit sekeras-kerasnya. Kritik yang kedua, sederhananya seperti ini. Aksi main di tempat itu kan melanggar hak asasi manusia. Nah, salah satu orang yang mengkritik rencana itu adalah Natalius Pigai. Itu termasuk yang menentang. Kalau saya meresponnya begini, wahai masyarakat yang menolak rencana di tempat, duhai Pak Menteri Natalius Pigai, saya Reza ini pengguna kendaraan umum, kereta, Transjakarta, ojek online, jalan kaki, itu moda perjalanan saya dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Jabodetabek ini. Sebagai pengguna kendaraan umum, saya ini bisa loh juga dipotret sebagai calon korban begal, calon korban preman, calon korban tukang palak.
Nah silakan Pak Menteri dan masyarakat berpikir, ini kalau kita bicara tentang HAM, hak asasi manusia, HAM-nya siapa yang harus didahulukan? HAM-nya pelaku kejahatan atau HAM-nya calon korban? Sudah jelas, tidak harus jadi profesor, tidak harus jadi wakil presiden untuk mengatakan sudah barang tentu. Ketika kita diharuskan memilih antara dua opsi itu tadi, yang harus dikedepankan, yang harus didahulukan adalah hak asasi manusia masyarakat, hak asasi manusia para calon korban, hak asasi manusia Reza, itu yang harus diprioritaskan. Sudah dua nih. Yang ketiga, program atau kampanye di tempat terhadap pembegal, preman dan sejenisnya itu tidak menyelesaikan akar persoalan. Kenapa kemudian pelaku-pelaku begal beregenerasi? Kenapa preman-preman muncul silih berganti? Konon karena kesulitan ekonomi. Negara morat-marit. Walaupun mereka belanja sehari-hari tidak pakai dolar, tapi mereka merasa bahwa ternyata harga beras makin tinggi. Harga kebutuhan-kebutuhan pokok makin di luar kendali. Kegelisahannya sudah sangat tinggi. Itu yang menjadi sebab musabab datangnya keresahan sosial yang mewabah di Jakarta dan kota-kota lainnya, yang menjadi situasi ideal bagi berkecambahnya para bandit. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan masalah premanisme, berarti masalah kesulitan ekonomi ini yang harus diatasi. Nah, itu perkataan sekali lagi kalangan yang mengkritik rencana di tempat yang dilakukan oleh polisi. Saya sepakat agar situasi kota dan desa membaik. Dalam konteks penegakan hukum memang ada 5 dimensi. Bukan hanya 1 dimensi, tapi ada 5 dimensi yang harus dikelola secara simultan, secara bersamaan. Mulai dari preemptif, berlanjut ke preventif, kemudian represif. Tidak berhenti sampai di situ. Ada lagi, yakni rehabilitatif dan puncaknya reintegratif. Nah, secara teoritis, kalau kita ingin bikin Jakarta lebih aman, kita ingin bikin kota-kota lain di Indonesia lebih tentram, maka memang 5 dimensi ini harus betul-betul ditangani secara bersamaan. Berarti bukan hanya tugas kepolisian, bukan hanya polisi yang main di tempat, tapi kementerian maupun lembaga negara lainnya, misalnya berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan apapun itu, semua harus bekerja bareng mengelola 5 dimensi yang tadi saya sebut. Kalau 5 dimensi itu sudah dikelola secara simultan, maka hitung-hitungan di atas kertas kita akan merasa lebih aman, lebih tentram. Saya sepakat. Tapi sekarang sulit untuk disangkal kota ini dalam kondisi kritis. Rasa aman saya ketika keluar dari rumah sudah tergerus. Pulang larut malam bertubi-tubi ditelepon oleh istri. Itu bermakna bukan hanya saya nih yang rasa amannya tergoncang, tapi orang-orang di rumah pun merasa ketentraman mereka sudah dirampas oleh para preman. Jadi jelas ya, ini bukan semata-mata masalah street crime, masalah kejahatan jalanan yang memakan korban di jalanan, tidak sesungguhnya. Ini masalah kejahatan jalanan yang dampak lebih lanjutnya sampai ke rumah tangga, sampai ke dalam rumah kita. Dengan situasi yang sudah sekritis itu, dengan situasi yang sudah segawat darurat macam itu, dari 5 dimensi tadi yang harus dipentingkan justru dimensi represif. Bukan berarti 4 dimensi lainnya tidak penting. Penting, tapi sekali lagi dalam fase yang akut seperti sekarang ini, pendekatan-pendekatan represif semisal di tempat itu yang betul-betul harus menjadi konsentrasi kita semua. Karena itu, saya selaku anggota masyarakat memilih untuk merapatkan barisan bersama teman-teman di kepolisian. Bahwa polisi main keras, masyarakat pun siap untuk main keras dengan memberikan dukungan kepada polisi untuk main keras. Itu dia. Walaupun ya ini nih, kalau kita sudah bicara tentang pelaku kejahatan, masyarakat, dan polisi, sadar tidak sadar sesungguhnya mereka saling berinteraksi satu sama lain. Interaksinya begini nih. Misalnya nih ya, di Jakarta
sudah ada aksi-aksi penculikan, penyekapan, atau apapun lah sebutannya yang dilakukan oleh preman. Masyarakat risau, masyarakat panik, masyarakat takut, korban luar biasa terguncang. Melihat situasi yang sudah seperti itu, membaca kondisi batin masyarakat sudah seburuk itu, polisi akan meningkatkan kesiagaannya. Jadi bagus nih, masyarakatnya waspada, polisinya juga siaga. Kalau kedua belah pihak sudah sekata semacam itu, maka ibarat jaring, ini jaring yang lubang-lubangnya tertutup sangat rapat. Artinya kemungkinan para bromocorah berulah di kota itu akan bisa ditekan. Karena masyarakatnya waspada, polisinya juga siaga. Keren kan? Sayangnya situasi ideal ini tidak berlangsung seterusnya. Begitu melihat bahwa polisi sudah meningkatkan kesiagaannya, giliran masyarakat yang kemudian menurunkan kewaspadaannya. Bahkan semakin buruk. Begitu melihat masyarakat sudah menurunkan kewaspadaannya, sayang beribu sayang, polisi ikut menurunkan kesiagaannya. Jadi situasinya berbalik total ini. Masyarakatnya sudah tidak lagi waspada, polisinya pun tidak lagi siaga. Situasinya menjadi sangat ideal. Ideal bagi para preman untuk bermunculan. Situasinya di Jakarta paling tidak, menurut saya saat ini ya seperti itu. Masyarakatnya sudah sangat-sangat panik, sangat-sangat waspada, dan kita bersyukur bahwa polisi tampaknya meningkatkan kesiagaannya dengan menyampaikan kampanye, dengan melontarkan kampanye di tempat. Sekali lagi, kalau masyarakatnya sudah waspada dan polisinya sudah siaga, mudah-mudahan situasi kota akan lebih terjaga, akan lebih aman sentosa. Semestinya seperti itu. Nah, situasi yang saya kemukakan barusan itulah yang menunjukkan bahwa tanpa kita sadari, sesungguhnya antara pelaku kejahatan, masyarakat dalam kurung calon korban, dan polisi selaku aparat keamanan memang saling intai, saling baca. Tinggal kita nih, masyarakat alias calon korban yang harus memilih. Mau mengambil posisi sok-sokan berpihak kepada para bandit, atau memilih untuk juga mengambil posisi tegas berpihak mendukung polisi. Kalau saya, tadi saya katakan ya, dan sekarang saya tandaskan lagi, saya memilih untuk merapatkan barisan bersama polisi, mencanangkan bahwa para bandit memang sudah seharusnya di tempat. Paling tidak untuk sementara waktu, ketika situasi kota sudah sedemikian gawat seperti sekarang. Nah, kita sudah bicara 3 kritik nih. Sekarang ada kritik keempat. Ya, kritik keempat ini sepertinya tidak tertuju kepada polisi, tapi justru tertuju kepada teman-teman tentara kita. Inti kritiknya begini. Kabarnya TNI sudah menyampaikan ke publik bahwa TNI akan ambil bagian dalam perang memberantas preman ini. Ternyata sebagian kalangan menentang itu. Sebagian kalangan menganggap bahwa pernyataan TNI itu justru merupakan pernyataan offside tentang bagaimana tentara mencoba masuk terlalu dalam urusannya polisi. Itu inti tentangannya. Kalau kita buka Undang-Undang Polri, sepertinya ada loh aturan main yang memang membolehkan tentara untuk masuk dan bekerja bareng polisi. Silakan baca Undang-Undang Polri. Walaupun memang harus kita catat bahwa kehadiran tentara, kehadiran militer dalam kerja-kerja mendukung kerja kepolisian itu memang harus berdasarkan permintaan Polri. Jadi tidak bisa sekonyong-konyong TNI datang. Itu ketentuan normatifnya seperti itu. Juga, apa boleh buat ini? Kadang bahasa undang-undang tidak sesuai dengan rasa masyarakat. Undang-undang sudah membuat batasan. Tapi kalau ternyata tidak sedikit masyarakat yang mengatakan polisi harus didukung, harus di-backup oleh militer, kita lantas bagaimana menyikapinya? Tetap bersikukuh berpegang pada undang-undang yang ya harus dikatakan memberikan permisi sekaligus membangun restriksi bagi militer untuk maju, atau kita memilih memberikan ruang kepada tentara untuk ikut andil dalam mengamankan batin kita selaku anggota masyarakat. Pilih yang mana? Ya itu kita bisa diskusi panjang. Tetapi yang saya katakan adalah
apakah kita memang harus melakukan revisi terhadap undang-undang? Bahwa anggaplah ini sebagai sebuah operasi bukan perang ya. Ini bukan operasi perang. Dan karena bukan operasi perang, maka bukankah tentara semestinya juga diberikan ruang untuk itu? Dengan demikian, ke depan kita akan bisa melihat bagaimana polisi dan tentara lebih bisa bahu-membahu mengamankan kota ini dari para bromocorah, dari para setan-setan yang bergentayangan merusak rasa aman kita. Lagi pula, ada riset tentang sebetulnya efektif tidak sih menghadirkan militer dalam kerja-kerja kepolisian untuk menciptakan situasi lebih aman? Efektif tidak sih? Nah, risetnya mengatakan begini. Memanfaatkan mekanisme deterrence by viral, deterrence by visual, tentara perlu dilibatkan. Bantuan atau dukungan tentara, misalnya kendaraan militer, persenjataan ala militer, alat-alat berat ala militer, bahkan seragam ala militer, menurut riset terbukti untuk pertama, memunculkan efek gentar sekaligus efek jera. Tingkat kejahatan akan turun loh. Begitu para manusia laknat alias penjahat itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa yang patroli bukan hanya coklat, hijau pun patroli. Ini yang memunculkan perasaan ngeri, sehingga para bandit berpikir berulang kali sebelum melakukan kejahatan terhadap warga. Itu tuh manfaat yang paling utama. Bahwa ternyata kehadiran tentara dalam bentuk yang saya katakan tadi itu bisa menekan tingkat kejahatan. Yang kedua, dari sisi biaya finansial ada kontribusinya loh. Ketika mesin-mesin tentara misalnya dihadirkan, kalau dihitung dalam mata uang, itu bisa bermanfaat bagi produktivitas masyarakat. Karena masyarakat aman, masyarakat lebih produktif dalam keseharian mereka. Walaupun pada sisi lain ada biaya sosial yang barangkali harus dibayar yang tidak murah. Yaitu sekali lagi, bagaimana kemudian kita akan melihat bagaimana ya kok tentara sekarang ikut masuk terlalu jauh, katakanlah demikian. Bagaimana masyarakat melihat kok tentara sepertinya terlalu jauh nih ikut urusan penegakan hukum yang sudah kita pahami sebagai domain kerjanya polisi. Berarti ada sisi plusnya, ada sisi minusnya. Tapi sekali lagi yang ingin saya katakan, kalau dihitung-hitung ada biaya finansial yang mendatangkan keuntungan. Walaupun biaya sosialnya tampaknya harus kita hitung ulang. Dan yang ketiga, nah memang belum bisa disimpulkan apakah representasi tentara patroli bersama polisi akan membuat polisinya menjadi semakin agresif atau tidak? Akan mendorong polisi melakukan kekerasan dengan cara eksesif atau tidak? Sayangnya belum ada simpulan tentang pertanyaan itu. Tapi paling tidak saya ingin ulangi lagi. Sebagai calon korban, saya mendukung upaya apapun, termasuk di tempat, termasuk menggunakan cara-cara yang paling berat sekalipun terhadap mereka-mereka yang mengganggu ketentraman kota kita. Dengan dasar berpikir itu, sikap saya cuma satu. Polisi, tentara, kerja bareng demi saya, demi masyarakat, demi rakyat.